Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang jadi fondasi dari semua kerjaan kita sehari-hari? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas soal itu. Standar pelayanan minimal atau yang biasa kita sebut SPM. Coba deh, kita berhenti sejenak dan bayangin. Entah itu tumpukan dokumen di meja Anda, atau warga yang sedang antri di loket. Di balik setiap layanan yang kita berikan, sebenarnya ada satu pilar utama yang menopang semuanya. Pilar apa itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi pembahasan kita kali ini akan dibagi jadi 4 bagian. Pertama, kita bahas soal hak warga dan kewajiban negara. Kedua, kita lihat pondasi hukumnya. Ketiga, gimana caranya menghubungkan visi nasional ke meja kerja kita. Dan terakhir, kita akan lihat soal standar, pengawasan, dan konsekuensinya. Langsung aja kita mulai dari yang pertama ya. Oke, kita masuk ke bagian 1. Hak warga, kewajiban negara. Nah, di sini kita bakal jawab pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih SPM ini ada? Dan kenapa ini penting banget buat kita sebagai ASN? Nah, ini dia intinya. Penting banget untuk kita ingat, pelayanan publik itu bukan kebaikan hati kita loh. Itu adalah hak. Hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Terus, siapa yang ada di garda terdepan untuk memenuhi hak itu? Ya, kita semua, para ASN. Jadi, SPM ini ibaratnya kompas kita yang memastikan hak itu sampai ke tangan setiap warga. Sekarang kita ngomongin soal aturan mainnya. Karena kan semua yang kita kerjakan sebagai ASN itu harus punya dasar hukum yang kuat, yang kokoh. Jadi apa aja sih pondasi hukum dari SPM ini? Coba kita lihat definisi resminya bareng-barang. Perhatiin deh, ada 2 kata kunci di situ, jenis dan mutu. Artinya apa? Artinya kerjaan kita itu bukan cuma soal ngasih layanan apa aja, tapi juga soal seberapa bagus kualitas layanan itu. Ini bukan target yang muluk-muluk ya, ini adalah janji paling dasar, janji minimal kita kepada masyarakat. Dan landasan hukumnya? Wah, ini kuat banget. Ada Undang-Undang Pelayanan Publik sebagai payung besarnya, terus ada juga Peraturan Menteri PAN-RB yang jadi panduan teknisnya. Jadi, penting buat dicatat nih, patuh sama SPM itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban. Ini adalah perintah undang-undang yang jadi tulang punggung integritas profesional kita. Oke, mungkin sekarang ada yang mikir, teorinya sih bagus, tapi apa hubungannya sama kerjaan saya di meja setiap hari? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Yuk kita coba sambungkan titik-titiknya dari rencana besar di tingkat nasional langsung ke tumpukan berkas di meja kerja Anda. Lihat ya alurnya. Semua itu berawal dari RPJMN, Rencana Besar Tingkat Nasional. Itu kemudian diturunkan ke daerah lewat RPJMD. Tapi, di mana semua rencana itu jadi kenyataan? Jawabannya ada di nomor 3, SPM. Ya, di pekerjaan Anda sehari-hari. Setiap kali Anda memberikan layanan sesuai SPM, Anda itu sebenarnya lagi nyusun satu persatu bata untuk membangun target nasional. Keren kan? Jadi, jangan pernah lagi deh merasa pekerjaan Anda itu sepele atau kecil. Anda itu adalah jembatannya. Jembatan yang menghubungkan kebijakan besar di pusat dengan realita yang dirasakan warga di daerah Anda. Kepatuhan Anda pada SPM lah yang bikin kebijakan itu benar-benar terasa manfaatnya oleh ibu-ibu di posyandu, anak-anak sekolah di pelosok, atau para petani di desa. Anda yang bikin itu semua jadi nyata. Nah, kita sampai di bagian terakhir, tapi ini juga yang paling krusial, soal akuntabilitas. Karena ya standar sebagus apapun kalau nggak ada yang ngawasin, cuma jadi tulisan di atas kertas kan? Jadi gimana caranya kita mastiin janji pelayanan ini beneran terwujud? Coba kita lihat perbandingannya, ini jelas banget. Kalau kita patuh sama SPM, kepercayaan publik naik, pembangunan jalan terus, hak warga terjamin. Tapi sebaliknya, kalau kita abai, wah, kepercayaan bisa anjlok, target pembangunan gagal, dan yang paling serius, bisa ada potensi maladministrasi sampai sanksi hukum. Ini bukan cuma soal ikutin aturan loh, ini soal pilihan yang dampaknya nyata banget, baik buat karir kita maupun buat masyarakat. Terus pertanyaannya, siapa dong yang ngawasin ini semua? Siapa yang jadi wasitnya? Nah, pengawasan ini nggak cuma dari internal aja loh, ada juga pengawas dari luar yang perannya penting banget. Dan disinilah peran Ombudsman RI. Anggap aja mereka itu penjaga hak publik. Tugas mereka itu memastikan kita semua sebagai bagian dari pemerintah menjalankan kewajiban sesuai standar yang ada. Tujuan mereka bukan untuk cari-cari kesalahan, tapi untuk memastikan sistemnya berjalan adil buat semua warga negara. Jadi rekan-rekan semua, yuk kita ubah cara kita memandang SPM. Ini tuh bukan garis finish yang harus kita kejar susah payah. Anggap ini sebagai garis start. Garis start untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi, yang luar biasa.
Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah standar sudah terpenuhi, tapi seberapa jauh kita bisa melampaui standar ini. Gimana, siap untuk mulai? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk jadi pelayan publik yang lebih baik lagi.